Shalom kekasih Tuhan, selamat datang dalam ibadah Power of Worship. Mari kita bersama-sama dalam satu kesatuan umat. Kita mencari Tuhan di dalam tempat yang dalam, di dalam ruang Maha Kudus. Kita membawa pujian dan penyembahan, dan kita boleh menikmati kehadiran Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, sungguh ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pertolongan, bahkan ada mujizat. Kiranya kita semua bisa menikmati kehadiran Tuhan dan membawa penyembahan kita di dalam roh dan kebenaran. Saya berdoa setiap umat Tuhan, setiap kekasih Tuhan dapat berjumpa dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Saya percaya kita ada di sini karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh kasih salam, kasih tos, kasih senyum kanan, kiri, depan, belakang. Hidup kita ini ada di tangan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Kasih senyum yang paling manis. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Bapak, malam hari ini kami menyerahkan power of worship malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada di tangan Tuhan. Dan sore malam hari ini kami mau berikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, katakan dengan segenap hati bahwa hidup kita ada di tangan siapa? Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap, amin. Mari yang bersyukur berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh,
tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari dengan penuh imanmu katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Kami pikul salib kami, cukuplah kasih setiamu Tuhan. Sekali lagi katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, hari yang terbaik, hari yang terbaik, hari yang terbaik, hari yang terbaik. Oh, hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, amin. Kita bersuka cita bersama-sama. Hari ini hari yang terbaik. Waktunya kami untuk meninggikan Engkau lebih lagi. Haleluya. Mari lompat bersama-sama. Oh. Amin Tuhan. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku, kami memuji
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu di tempat ini kami sedang memuji dan menyembah Tuhan sumber kemenangan kami. Tuhan perlindungan, pengharapan, sukacita dan kekuatan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan bawa kami sampai di titik ini, kami tahu kami ada di tempat ini sampai hari ini adalah bukti nyata bahwa kasih setiamu, kebaikanmu, penyertaanmu, pemeliharaanmu sempurna atas setiap kami. Untuk apapun yang kami alami di hidup kami hari ini Tuhan, kami mau memilih untuk datang menyembah Tuhan di tempat ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Mari nyanyikan saudara. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, bersama-sama sembah. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, lebih dari segalanya, segalanya di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Mari akui bersama-sama, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu baik. Mari akui bersama-sama di hadapan Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, amin, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Tak pernah berakhir kasih-Mu, kasih dan setiamu dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap musim hidup kami. Kami mau tetap berharap hanya kepada-Mu Tuhan, padamu,
Segalanya akan berakhir dalam hidup kami, tapi tidak dengan kasih setia-Mu. Segalanya akan meninggalkan kami, tapi tidak dengan cinta-Mu, Tuhan. Apa yang kami percaya dan kami alami, bahwa kasih-Mu, setia-Mu semakin hari semakin bertambah atas hidup kami. Anugerah-Mu dan kebaikan-Mu berlimpah bagi setiap kami, Tuhan. So we just want to thank you, Jesus. Di tempat ini kami hanya mau menyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Lebih dari sekedar jawaban doa, lebih dari sekedar mujizat, lebih dari sekedar pertolongan. Hari ini kami mau memilih untuk menyembah Tuhan untuk apapun yang terjadi di hidup kami. Kami mau memilih untuk menyanyikan kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir di hidup kami, Tuhan. Kami mau memutuskan hati kami untuk tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang sangat teramat baik dalam hidup kami. Di tengah situasi apapun di hidup kami hari ini, Tuhan, kami mau nyatakan di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidup kami. Mari nikmati kebaikan Tuhan di tempat ini, saudara. Mari panggil Dia, Bapakku yang sangat, Bapakku yang baik, kami perlu Engkau. Lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Dia. Tak pernah selalu nyata di dalam setiap hidup kami, Tuhan, nyata kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segala-galanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, Tuhan. Di dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku.
dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kasih setiamu, kebaikanmu melimpah atasku. Dalam sukacita, dalam duka cita, dalam apapun kami katakan, kasih setiamu, kebaikanmu melimpah atasku. Come on church, sing lagi, melimpah kasih setiamu, kasih setiamu, kebaikanmu melimpah, melimpah, melimpah. Mari umat Tuhan nyanyikan bersama-sama dengan iman, kasih setiamu, kasih setiamu, kebaikanmu melimpah atasku. Kasih setiamu, kebaikanmu menyanyikan kasih setia, kasih setia, kebaikanmu melimpah atasku. Orang-orang yang mengalami kasih setia dan kebaikan Tuhan, sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus malam hari ini. Tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi buat Bapa yang sangat baik, buat Bapa yang selalu setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, Bapa yang selalu ajaib untuk setiap perbuatan tangannya dalam hidup kita. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Power of worship. Kami tahu malam hari ini kuasa-Mu bekerja atas setiap kami yang menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Setiap kami dilawat oleh Tuhan. Di tempat di mana kami berdiri saat ini, setiap kami mengalami kuasa Tuhan. Dan kami percaya satu hal, kami perkatakan dengan iman, sesuatu yang ajaib sedang terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang ajaib sedang terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang ajaib sedang terjadi saat kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Hidup itu gak selalu baik. Tapi percayalah ini yang firman Tuhan katakan, untuk selama-lamanya kita punya Tuhan yang sangat teramat baik. Apa yang kita nyatakan di awal tadi saudara, hidup kita ada di tangan siapa saudara? Hidup, kita nyanyi sedikit dulu ya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Gak selalu apa yang kita minta itu diizinkan terjadi sama Tuhan. Tapi percayalah bahwa apapun yang mungkin hari ini sedang Bapak Ibu Saudara alami, rancangan Tuhan itu gak pernah gagal. Rancangan Tuhan itu gak pernah gagal dalam hidup setiap kita. Di tengah situasi sulit sekalipun dia tetap Bapa yang sangat teramat baik. Amin saudara. Kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup kita hari ini. Saya senang banget malam hari ini dengan temanya The Power of Worship. Tahukah saudara, saya diizinkan Tuhan, di bawah Tuhan mengalami satu kejadian bahwa ketika saya memilih untuk menyembah Tuhan, ada kuasa ketika saya memilih untuk menyembah Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya lupa kapan terakhir ke sini. Tapi yang pasti belum lahir anak kedua waktu itu ya Pak, namanya belum ya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, anak pertama seperti yang Bapak Ibu Saudara mungkin tahu bahwa itu lagu mujizat dalam hidup kami. Ku percaya janji-Mu ajaib, itu lagu kemenangan karena divonis gak bisa punya anak. Dan Tuhan kasih anak dalam keluarga kami. Hidup kita gak ditentukan sama apa kata manusia. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu anak aja udah mujizat. Kami gak pernah kepikiran untuk Tuhan kasih anak lagi karena satu aja udah benar-benar anugerah Tuhan kok gitu. 5 tahun berlalu, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan telepon saya. Lagi ulang tahun waktu itu, dia telepon, Michael happy birthday, panjang umur, wish you all the best. Kita berdoa ya, dia berdoa, Tuhan berkati Michael, berkati istrinya, berkati anaknya,
berkati anak yang dikandung istrinya. Dalam hati saya, ini Bapak Pendeta salah doa karena istri saya nggak hamil. Satu aja udah mujizat gitu. Begitu selesai, begitu amin, saya katakan, Pak Pendeta terima kasih tapi istri saya nggak hamil. Pendeta ini berkata begini, saya nggak tahu. Di doa tadi saya lihat ada anak laki-laki di kandungan istri kamu. Saya katakan amin. Walaupun dalam hati ya ada puji Tuhan, nggak juga nggak apa-apa lah udah ada satu kok gitu. 3 hari kemudian ulang tahun istri saya sakit Bapak Ibu. Mengalami kecelakaan, jatuh, dan sejak itu badannya sakit semua. Mertua saya berkata, malam itu besok kamu bawa istri kamu ke dokter periksa, takutnya di ronsen aja, takutnya ada kenapa-kenapa karena jatuh keras Bapak Ibu. Dan waktu malam itu saya berdoa dan saya katakan, Tuhan terima kasih untuk dokter terbaik yang Tuhan pertemukan besok. Terima kasih untuk administrasi terbaik, perawat terbaik. Saya mengucap syukur untuk apapun yang belum saya lihat Bapak Ibu. Dan waktu saya berkata begitu di hati saya, kok Tuhan ngomong gini, gak usah ke dokter besok, malam ini kamu beli test pack aja. Saya keluar kamar, saya bisik sama istri saya takut ngomong sama mertua saya Bapak Ibu. Kan gak mungkin saya bilang, Mami kata Tuhan gak usah ke dokter beli test pack aja, saya bisa ditabok Bapak Ibu. Anaknya lagi sakit. Saya bisikin istri saya katakan, Tuhan suruh beli test pack gimana nih? Terus istri saya berkata, ya kalau Tuhan yang suruh lakukan. Malam itu kami beli 5 test pack Bapak Ibu. Diperiksa semua dan hasilnya positif Bapak Ibu. Hamil ya, bukan COVID ya. Hamil. Kalau udah positif ngeri nih. Terus besoknya akhirnya kami ke dokter kandungan. Dokter yang vonis istri saya 5 tahun yang lalu gak bisa punya anak. Lalu dia berkata, wow, dia bukan orang Kristen. Dia berkata, lagi-lagi Tuhan kalian kasih mukjizat. Tapi gak sampai di sana Bapak Ibu. Seperti pujian tadi, gak selalu yang baik yang kita akan alami. Tapi percayalah ini yang firman Tuhan, bahwa dalam segala hal Tuhan bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Setiap bulan kami ke dokter, diperiksa dokter semua normal, sehat, bayinya sehat, istri saya sehat semuanya. Sampai hari bersalin Bapak Ibu, saya gak akan pernah lupa. 9 Februari tanggal 8 kami masuk rumah sakit rawat inap karena akan operasi sesar Bapak Ibu. Tanggal 9 jam 6 pagi. Saya lupa kasih sama Pastor Stephen, itu ada filenya sebenarnya hasil dokternya. Waktu istri saya diperiksa Bapak Ibu jam 6 sebelum dioperasi jam 9 ada final check up dulu, dicek dulu. Dan dokter berkata, Pak Michael tolong tanda tangani. Saya baca surat pernyataan bahwa saya Michael Panjaitan tidak akan menuntut rumah sakit dengan resiko apapun yang terjadi. Saya kaget Bapak Ibu, saya tanya, kenapa dokter? Ternyata ada kelainan dalam tubuh istri saya. Dan hasil periksa itu dituliskan begini, di atas 85% akan terjadi pendarahan otak, di atas 85% istri saya akan meninggal dunia. Kaget saya Bapak Ibu. Takut gak? Takut banget. Saya masih manusia. Tapi saya katakan, oke dokter, saya tanda tangani. Lalu dokter anestesi datang, mungkin ibu-ibu yang pernah sesar tahu, spinal ya, di anestesi di belakang. Biasanya 1 kali aja berhasil, istri saya sampai 4 kali gak berhasil. Yang ada apa? Dia masih merasakan respon tapi kakinya udah gak bisa bergerak. Saya dipanggil dokter lagi, tanda tangan, tidak akan menuntut rumah sakit kalau istri saya lumpuh Bapak Ibu. Saya bingung kok begini semua. Ada lagi dokter yang terakhir, tinggal dokter kandungan, dokter anak Pak gitu. Akan periksa baby. Baru selesai itu kita akan masuk meja operasi. Ketika diperiksa Bapak Ibu, diperiksa dan saya lagi-lagi diminta untuk tanda tangan surat persetujuan yang menyatakan bahwa tidak akan menuntut rumah sakit kalau anak saya dipanggil Tuhan. Dokternya berkata, Pak ini hasil tesnya kok beda. Beda gimana? Jantungnya gak sempurna. Anaknya lemah di dalam. Kami gak yakin bisa selamat. Saya gak akan pernah lupa kalimat dokter ini. Kalau masih tertolong anaknya, kita masukin NICU, NICU. Dalam satu waktu bersamaan semua. Kalau mungkin dikasih tahu dokter beberapa bulan sebelumnya, saya akan siapin hati saya, pikiran saya, mental saya, saudara. Mau masuk meja operasi dan dokter kasih hasilnya itu semua. Saya katakan, dokter selama ini baik-baik aja. Tapi ini hasil yang terakhir. Saya gak kasih tahu istri saya karena gak dibolehin, takutnya makin drop. Keluarga saya sama sekali gak ada yang tahu Bapak Ibu. Istri saya dibawa masuk ke meja operasi, keluarga kami nunggu di kamar rawat inap. Saya berlutut. That's why saya suka banget the power of worship. Karena saya mengalami bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan ketika kita memilih menyembah Tuhan. Gak meminta, tapi menyembah. Gak meminta, tapi menyanyikan kebaikan Tuhan. Tahukah saudara, saya berlutut, ada bukti CCTV di rumah sakit, di depan kamar operasi. Saya gak peduli orang lewat-lewat. Banyak orang lewat, saya gak peduli. Saya cuma berkata begini, saya gak berdoa, Tuhan tolong istri saya, anak saya. Enggak. Apa yang saya katakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat teramat baik.
Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu Engkau ada bersama-sama aku dan keluargaku. Jam 9 sampai jam 10, 1 jam dijadwalkan Bapak Ibu untuk tindakannya semua. Dan saya angkat tangan saya, orang lewat saya udah gak peduli, saya angkat tangan dan saya berkata, Engkau baik, walau keadaan sedang tidak baik, rencanamu terbaik. Engkau baik, walau yang kulihat sedang tidak baik, rancanganmu yang terbaik. Waktu saya berkata begitu Bapak Ibu, suster keluar bangunin saya, Pak Michael dipanggil dokter. Saya lihat jam saya baru 9.15. Saya langsung syok Bapak Ibu, saya tahu something bad happen. Karena dijadwalkan 1 jam baru 9.15 sudah dipanggil dokter. Saya sambil teriak, suster itu saksinya dan dia bisa dengar semua saya teriak. Dalam lorong menuju ruang dokter saya katakan, Tuhan kalau hari ini Tuhan panggil istri saya, aku mau tetap berkata Engkau Tuhan yang sangat baik. Kalau Tuhan panggil anak saya hari ini pun Engkau tetap Tuhan yang baik. Saya belajar untuk percaya bahwa kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup kita. Dokter ini ketemu saya dan dia berkata, ini mujizat Pak, gak pernah terjadi. Kenapa dokter? Semua tim di ruangan operasi berkata, it's impossible, gak mungkin. Karena kita jadwalkan 1 jam, baru 15 menit semuanya selesai. Istri kamu sehat, gak ada pendarahan, gak meninggal. Anak kamu sehat, gak masuk NICU, jantungnya sempurna. Salahkah vonis dokter itu? Enggak salah. Tapi saya tahu ada kuasa Tuhan yang terlebih besar dari vonis dokter sekalipun. Ada pertolongan Tuhan yang lebih besar dari hasil tes dokter sekalipun saudara. Dan lagu yang berikut ini mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar. Lagu ini yang saya nyanyikan dan masih termasuk baru Bapak Ibu. Judulnya Terbaik Bagiku. Lagu ini mengingatkan saya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Yang pertama, kita gak pernah melalui itu sendiri. Ada Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, apapun yang terjadi, sekalipun tidak seperti apa yang kita harapkan, selalu rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Saya berdoa lagu ini jadi kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita mungkin yang mendengarkan pujian ini. Selamat mengalami yang terbaik dari Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Di tengah situasi sulit itu saudara, ayat ini yang Tuhan kasih di hidup saya. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku, tak pernah ku ragukan janjimu,
Tuhan pasti digenapi dalam hidup setiap kita saudara. Ku takutkan hidupku sepenuhnya berjaga, rencanamu terbaik bagiku. Di depan kamar operasi waktu itu saya berlutut dan saya mengangkat tangan saya. Pujian ini yang lahir dari hati saya dan saya berkata, Tuhan, aku mau tetap berkata Kau baik. Ini yang saya katakan sama Tuhan. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik, Kau baik walau keadaan, rencanamu terbaik. Engkau baik Tuhan, Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencanamu. Untuk apapun yang saudara alami hari ini, nyanyikan Kau baik, Kau baik walau keadaan, rencanamu terbaik. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kau baik walau yang kulihat tak, rencanamu terbaik. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya berjaga, rencanamu terbaik. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak ku takutkan hidupku, sebab hidup kami ada di dalam tangan-Mu, hidup kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu terbaik bagiku. Sambil mengangkat tangan saudara, nyanyikan Kau baik Tuhan. Kau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Ini yang kami percaya di hidup kami. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencana-Mu terbaik. Boleh cuma Tuhan saja nyanyikan, Tuhan Kau baik. Kau baik walau keadaan, rencana-Mu terbaik. Kami tetapkan hati kami untuk percaya Kau baik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang sangat ramah. Amin. Sudah. Mungkin Bapak Ibu Gembala tahu kesaksian ini. Beberapa tahun yang lalu tuh mama saya seorang hamba Tuhan Bapak Ibu. Meninggalkan jabatan, meninggalkan posisi yang bagus banget dengan papa saya dulu dalam pekerjaan. Saya orang kampung Bapak Ibu, dan saya ingat banget gak ada yang gak kenal papa saya dan mama saya waktu itu. Sangat nyaman, gak berkecukupan tapi berkelebihan. Zaman dulu belum ada KPK Bapak Ibu, semuanya nyaman, enak banget. Sampai suatu saat papa saya divonis dokter meninggal 3 bulan lagi gitu. Dan dia berkata, Tuhan
Kalau saya sembuh, saya akan tinggalkan pekerjaan ini lalu saya menjadi hamba Tuhan. Dan Tuhan jawab doa papa saya disembuhkan. Benar-benar bersih dari penyakitnya. Dan dia menepati janjinya, dia tinggalkan semuanya Bapak Ibu. Dia jual semua apa yang kami punya waktu itu untuk bangun gereja. Dan sejak saat itu papa saya menjadi hamba Tuhan. Dan belasan tahun kemudian papa saya dipanggil Tuhan. Hari ini mama saya meneruskan pelayanan itu. Kurang lebih 5 tahun yang lalu mama saya kena kanker Bapak Ibu. Semua syok. Dan mama saya juga tentu syok karena gak pernah ngerasain apapun, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah gimana-gimana. Semuanya fine-fine aja. Tapi pas diperiksa dokter, ada kanker 5 tahun yang lalu. Kemoterapi, beberapa kali kemo. Mama saya dinyatakan sembuh, mama saya dinyatakan bersih. Dan saya ingat banget mama saya berkata, Tuhan baik, kembali melayani Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, belum ada setahun Bapak Ibu. Mama saya ngerasain sakit di bagian leher. Karena mama punya riwayat cancer dan anak-anaknya kami berkata, mama periksa ke dokter aja. Singkat cerita diperiksa dokter ternyata ada benjolan baru di leher Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya kanker payudara dan kali ini di leher ada benjolan. Diperiksa semuanya dokter itu cuma ngomong begini. Kalau 30 benjolan ibu gak perlu operasi karena ibu usianya sudah cukup tua 70 tahun mama saya hari ini. Kalau ibu ada 30 benjolan ibu minum obat aja. Cukup minum obat. Tapi kalau ada 80 benjolan, ibu harus operasi. 30 gak usah operasi, 80 operasi. Dan pas kami setelah periksa itu, mama saya pulang ke kampung lagi dari Medan Bapak Ibu. Untuk perjalanan kurang lebih 6 jam. Kami lagi video call seluruh keluarga, saya juga di Jakarta waktu itu kami video call. Hasil tesnya keluar melalui WhatsApp kakak saya, abang saya dan berkata, ini hasil dokternya sudah selesai, sudah keluar gitu. Ya udah bacain, semua lagi ketawa-ketawa karena kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan pasti tolong. Kalau di waktu yang lalu Tuhan tolong, hari ini pasti Tuhan tolong. Amin Bapak Ibu. Dan ketika hasilnya keluar ternyata 30 enggak, 80 juga enggak. 462 benjolan dan semua itu ganas Bapak Ibu. Dokter berkata ini ganas dan ketika baca kami semua kaget. Mama saya juga kaget tapi di tengah kagetnya dia berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukan berarti mama saya senang dia kanker, enggak. Tapi dia tahu dalam setiap musim kehidupan dia Tuhan yang sangat teramat baik. Kebaikan Tuhan gak pernah berubah dalam hidup kita. Kali ini karena bingung, dokternya juga bingung mau operasi, semua harus dioperasi Bapak Ibu. Karena apa? Kena semua lehernya, sampai pita suara kena semuanya, banyak benjolannya 462. Mama saya berkata, saya gak usah dikemo lagi, fisiknya udah gak kuat. Percaya sama Tuhan, iya. Beriman sama Tuhan, iya. Terus saya nanya, terus kalau mama gak sembuh gimana? Sembuh atau enggak itu bukan urusanku, itu urusannya Tuhan. Bagianku adalah percaya dan selalu menyembah Tuhan dalam segala musim. Saya katakan kalau mama meninggal gimana? Mama saya cuma berkata begini, hari ini kalau mama sehat pun, mama sembuh pun, one day akan tetap meninggal. Karena namanya manusia pasti akan meninggal juga. Jadi bukan soal meninggal atau enggak. Tapi bagaimana dalam proses hidup ini, tetap kita mau menyembah Tuhan. Bapak Ibu, mama saya itu ada momen di mana gak bisa ke gereja. Karena fisiknya sangat drop. Gak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dia lakukan? Rumah sama gereja sebelahan. Dia cuma minta speaker diangkat satu ke kamarnya dia di tempat di mana dia tidur. Dia berkata, hari Minggu aku gak bisa datang ke gereja tapi aku mau tetap ikut beribadah. Tolong angkat speaker satu supaya saya bisa tetap ikut beribadah. Saya nangis Bapak Ibu. Saya cuma lihat kadang-kadang saya atau kita mungkin baru pusing sedikit. Udah malas datang ke gereja. Udah terlalu banyak alasan untuk gak beribadah sama Tuhan. Padahal kalau nyanyi, aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku luar biasa. Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya sama Tuhan bahwa dia Tuhan yang ajaib, apapun situasi hidupmu, tidak ada satu hal pun keadaan hidup kita yang menghalangi kita untuk datang menyembah Tuhan. Di tempat di mana kita berada, kalau ada ibadah, datanglah beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Karena di tempat ini kita gak ketemu manusia, kita ketemu sama Tuhan, pemilik hidup kita. Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Tuhan yang punya rancangan dan kuasanya yang terlebih besar dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ingatkan kiri kananmu, setia menyembah Tuhan. Hari ini kalau doamu dijawab, doamu terjadi atau enggak terjadi pun, ibadah berikutnya kau akan tetap beribadah kepada Tuhan. Masalahmu selesai atau enggak, ibadah worship night berikutnya kau akan tetap beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi lihat kiri kananmu, ingat wajah itu, lihat aja dulu, ingat dia. Pastikan di ibadah-ibadah berikutnya dia akan ada di situ bersama-sama dengan engkau memuji menyembah Tuhan. Amin.
Ada satu lagu yang menjadi kekuatan bagi keluarga kami. Saya yakin Bapak Ibu pasti tahu lagu ini. Dan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahwa orang yang percaya, gak peduli apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari naikkan pujian ini dari bawah. Jiwaku bertanya, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat. Tapi orang yang percaya akan menyanyikan ini, saudara. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata percaya Engkau Tuhan yang berkuasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mengapa? Sebab Engkau Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Walaupun masalahku masih ada, tidak akan pernah menghalangi kami untuk tetap menyembah dan percaya bahwa rencana-Mu selalu yang terindah bagi setiap kami, Tuhan. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Kalau saudara percaya Dia Tuhan yang setia, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Ku percaya
hari ini Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berdiri hari ini, kuasa Tuhan sedang bekerja atas setiap kita. Tidak ada perkara yang terlalu sulit, tidak ada sakit yang terlalu parah yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Tidak ada masalah yang terlalu berat yang Tuhan tidak bisa tolong. Tidak ada pintu yang terlalu tertutup yang Tuhan gak bisa bukakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang sanggup melakukan apapun dalam hidup setiap kita. Hari ini yang Tuhan mau, dan Tuhan lihat bagaimana kita mau tetap belajar percaya, tetap menyembah Tuhan di tengah situasi sulit sekalipun, tetap berkata Tuhan Yesus baik di tengah situasi yang gak baik sekalipun. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, Kau baik bagi setiap kami. Mari perkatakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan malam ini. Di tempat di mana kau berdiri, mari sama-sama penuhi tempat ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk apapun yang sedang terjadi, mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik selamanya. Teramat baik. Dan tak pernah berakhir, dan tak pernah berhenti kebaikan-Mu. Atas setiap apapun yang kami alami saat ini, Kau Tuhan yang sangat baik. Atas pergumulan kami, Kau Tuhan sangat baik. Atas setiap kelemahan kami, Kau Tuhan sangat baik. Atas setiap sakit, penyakit, kelemahan tubuh kami, Kau Tuhan yang sangat baik. Dan hari ini kebaikan-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Kebaikan-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berputus asa beban berat diberikan pengharapan, kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus mighty name, di dalam nama Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas atas hidup kami yang terbatas. Tuhan yang kami sembah nyata di tempat ini, nyata saat ini, kuasa-Nya nyata saat ini atas setiap kami. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir. Kuasa-Mu tak terbatas. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Saudara siap mengalami kemenangan di dalam Tuhan, yang siap nyatakan kemenangan terjadi di sini. Mari umat Tuhan sekali lagi nyanyikan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami penuhi dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas di tempat ini Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa untuk lawatan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tahun ke-11 2026 ini saya menggembalakan Saudara di gereja ini. Saya masuk tahun ke-11, tidak terasa Saudara.
11 tahun saya ada di gereja ini menggembalakan. Ada banyak tamu. Ada banyak hamba-hamba Tuhan. Salah satunya Michael Panjaitan, saudara. Dan hanya satu yang saya paling ingat, saudara. Dari seluruh hamba Tuhan yang ada, yang kami undang, yang datang ke tempat ini. Cuman satu yang dilakukan, yang saya paling nancep di pikiran saya, saudara. Yang dilakukan oleh Michael Panjaitan ini. Ingat enggak? Lupa dia. Saya ingat, saudara. Dia satu-satunya tamu saat makan bersama, saudara. Dia bawa piring kotornya ke belakang. Dia cuci sendiri, saudara. Bu Elva ngomong, sudah taruh aja, tak bawa, nanti aku cuci. Tapi enggak, saudara, satu-satunya. Saya ingat, saudara. 2 kali dia datang ke tempat ini. 2 kali dia cuci piring sendiri, saudara. Nanti cuci lagi, oh janganlah. Ini hamba Tuhan yang rendah hati, saudara. Itu saya ingat sekali. Ya. Dan kerendahan hati lainnya, saudara. Ada satu lagi. Dia sukaannya, saudara, bukan restoran-restoran yang mahal. Ya. Saya tadi di WA salah satu teman, saudara. Pak, ya, ajak tempat ini, Pak. Dia sukaannya ini. Ya. Iya, aku ngerti, saya jawab gitu. Tahu saudara kesukaannya apa? Ayam kasmini, saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saya sebut Pastor Michael Panjaitan, engkau tetap eksis, bahkan kau dibawa Tuhan terus naik, itu karena kerendahan hatimu. Ya. Karena engkau humble. Ya. Sorry, ada satu firman untuk engkau. Tiba-tiba dorongan ini kuat. Anakku, aku Tuhan yang akan memahkotai tahun-tahun hidupmu dengan kebaikan dan kemurahanku. Tangkap firman ini. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan seumur hidupmu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pendeta, ada banyak pelayan mimbar. Tapi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang humble, Tuhan akan bawa terus naik, saudara. Ya. Pastor Michael, saya senang kamu mau datang lagi ke tempat ini. Tepuk tangan, saudara. Terima kasih untuk pelayananmu. Ya. Nanti malam kita makan kasmini. Ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu diberkati malam hari ini. Ya, di depan ada di kantin, saudara, ada tim daripada panitia daripada retreat 1 hari atau one day unity. Nanti kita tanggal 27 Mei kita akan ada retreat sehari, saudara. Tim ini PAW semuanya. Ya, itu kurang lebih 200 orang, saudara, banyak. Nah, kita akan retreat dan itu butuh dana yang cukup besar, saudara. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dan engkau ingin memberkati untuk pelayanan, Bapak Ibu Saudara bisa membeli makanan, minuman, snack semuanya ya. Itu semua hasilnya, bukan keuntungan ya, semua hasilnya ya, itu akan dipakai untuk mendukung pelayanan untuk retreat sehari One Day Unity tim PAW, saudara ya. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendukung acara ini, Bapak Ibu bisa membeli makanan minuman ini, jaminannya saudara, enak tenan saudara ya. Enak tenan pasti saudara ya. Kalau saudara satu orang beli 5 atau 10 pasti habis saudara ya. Itu saja. Sebelum kita akhiri, kita mau bawa persembahan, kita naikkan satu pujian. Yesus yang duduk di tahta berkuasa
untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami bersatu hati mengangkat tangan, mohon berkat-Mu untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami malam ini, Pastor Michael Panjaitan. Kiranya Tuhan terus Engkau memberkati hamba-Mu ini bersama dengan keluarganya, bersama dengan istri, anak-anaknya, bahkan bersama dengan keluarga besarnya. Kiranya Tuhan, seperti janji firman-Mu, Engkau yang memahkotai tahun-tahun hidupnya dengan kebaikan dan kemurahan-Nya. Biarlah itu terjadi. Dia akan menikmati segala yang baik karena kasih karunia Tuhan. Kalau besok hamba-Mu ini akan kembali ke Jakarta, biarlah penyertaan-Mu sempurna. Malaikat Tuhan diutus mengawal, melindungi, damai sejahtera menyertai. Hamba-Mu mengangkat tangan mohon berkat bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kiranya langit terbuka, dicurahkan atas kami semuanya berkat yang baru. Kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan, kecukupan bahkan kelimpahan segala yang baik itu terjadi bagi setiap kami. Hamba berdoa, kiranya kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai semua umat. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu, tengadahkan wajahmu dan dengan percaya terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin.